البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu ta'ala kemarin apa enggak kasih alamat ya, lafadznya apa sekarang? Wa amal mu'min al-iman al-mutlaq kan? Baik. Wa amal mu'minu al-iman al-mutlaq, adapun orang yang mukmin dengan keimanan yang mutlak, alladzi la yataqayyadu bi maksiyah, yang keimanannya tadi tidak diikat dengan kemaksiatan. Ini sudah belum? Ini belum ya, tayyib. Yaitu tidak dikatakan mukmin asi atau walau fusuk, yaitu mukmin fasik, enggak, tapi memang betul-betul mukmin yang mutlak. Tayyib. Wa nahwi dzalik, dan ikatan-ikatan yang semacam itu, fahuwal ladzi ata bima yastati'uhu minal wajibat. Siapa itu mukmin yang sempurna imannya, yang mutlak, yaitu orang yang mendatangkan apa yang dia mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi bukan harus menjalankan semuanya, tapi apa? Bertakwa itu semampunya. Selama dia masih mampu, dia kerjakan kewajiban tadi. Kalau tidak mampu, Allah Ta'ala tidak membebani hamba melebihi kemampuannya. Ma'atarkihim li jami'il muharramat, disertai dengan apa? Mereka meninggalkan semua yang haram. Nggak dikasih istilah yastati, karena apa? Orang mampu untuk meninggalkan yang haram. Tinggal dia diam saja, maka apa? Keharaman itu tidak dia lakukan. Diam sesuai dengan apa? Kadarnya. Kalau terkait dengan amalan hati, ya berarti apa? Hatinya harus diam. Jangan apa? Jangan masih apa istilahnya itu bergantung kepada selain Allah. Jangan hatinya itu masih riya dan lain-lain. Intinya adalah tidak perlu tenaga-tenaga yang berat. Nggak ada orang bergetar, oh saya nggak mampu lah, saya harus berzina. Nggak ada istilah itu. Tidak berzina, dah diam aja, nggak perlu tenaga besar tuh. Itu pembahasan sederhananya seperti itu. Fahuwa alladzi yutlaqu alaihi ismul iman min ghairi taqyid, maka orang inilah yang diberikan untuknya gelar keimanan tanpa ada ikatan. Fahadha huwal farqu baina mutlaqil iman wal imanil mutlaq. Maka inilah perbezaan antara mutlaknya keimanan dan keimanan yang mutlak. Mutlaknya keimanan ini sekedar apa? Ya masuk dalam rombongan kaum mukminin walaupun punya maksiat-maksiat. Tapi kalau iman yang mutlak maksudnya adalah iman yang sempurna. Tayyib. William mengatakan as-sani huwallazi la yusiru sahibuhu ala dzam. Yang kedua yaitu iman yang sempurna adalah orang yang mana pemiliknya itu, pemilik keimanan tadi tidak terus-menerus melakukan dosa. Bukan orang mukmin itu yang tidak punya dosa, tapi apa? Kalau dia tertimpa dosa langsung apa? Dia sadar kemudian memperbaiki diri dan seterusnya. Tayyib. Kemudian wal awal, sementara yang pertama yang sekedar ikut rombongan mukminin, huwal musiru ala ba'dhi dzunub. Orang yang masih terus-menerus di atas sebagian dosa. Kalau semua dosa berarti apa? Syirik masuk di situ. Ini enggak dibahas jelas. Karena yang dibahas adalah orang yang masih muslim. Fa mutlaqul iman huwa wasful muslim. Maka kemutlakan iman adalah apa? Sifat seorang muslim. Masih punya dosa-dosa tapi masih ada apa itu? Mutlaknya iman. Alladzi ma'ahu aslul iman, yang dia ini memiliki asal iman. Ya ini adalah istilah yang lebih enak. Mutlaqul iman adalah aslul iman. Kalau al-imanul mutlak adalah apa? Al-imanul kamil. Alladzi la yatimul islamu illa bih, yang mana Islam tidak sempurna kecuali dengan itu, yaitu apa? Dia beriman pada 6 rukun iman. Cuma untuk maksiat-maksiat dia masih melakukan beberapa maksiat. Fala yasihu illa bih, tidak sah keislaman dia tanpa adanya itu. Baik. Wal martabatu tsaniyah martabatu ahlil imanil mutlak. Dan tingkatan kedua bukan maksudnya yang dibahas di dalam muka surat ini, tapi sejak yang sebelum-sebelumnya itu. Tingkatan Islam pertama adalah Islam, tingkatan kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Baik. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan ahlil imanil mutlak. Alladzi kamula islamuhum wa imanuhum, yang sempurna Islam mereka dan iman mereka. Ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan untuk masalah hadis Jibril itu,
orang mukmin adalah orang muslim adalah orang yang menjalankan rukun Islam, orang mukmin adalah yang menjalankan rukun iman, orang muhsin adalah yang menjalankan apa? Rukun ihsan. Nah, berarti kita semua sebenarnya sudah mukmin. Kenapa? Karena kita sudah punya rukun iman. Enggak. Tingkatan yang sebenar untuk rukun iman adalah apa? Betul-betul dia adalah yang sempurna imannya. Kalau sekedar dia beriman begitu saja tapi maksiat, ini tingkatannya adalah masih muslim. Tapi yang dikatakan tingkatan yang lebih tinggi adalah yang memang dia bukan sekedar seorang muslim, tapi apa? Imannya adalah iman yang sempurna. Walaupun ini tetap apa? Diikat dengan pembahasan tadi, bukanlah mukmin itu yang tidak pernah dosa, tapi kalau dosa dia segera memperbaiki diri, segera bertobat dan seterusnya. Baik, kemudian beliau mengatakan alladzi kamula islamuhum wa imanuhum, yaitu orang yang keimanannya sempurna, keislamannya juga sempurna. Bi'ityanihim bima wajaba alaihim, dengan menjalankan apa yang wajib bagi mereka. Wa tarkihim ma haramallahu alaihim, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan terhadap mereka. Wa adami israrihim ala dzunub, dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Fahadhil martabatu tsaniyah alladzi wa'atallahu ahlaha bidukhulil jannah wan najati minan nar. Tingkatan yang kedua inilah yang Allah Ta'ala menjanjikan para pemiliknya, orang-orang yang di atas, yang ada di tingkatan itu, yaitu apa? Mereka akan masuk surga dan selamat dari neraka. Maksudnya adalah betul-betul selamat, tidak disiksa dalam neraka, karena imannya sempurna dan dia sudah tobat dari dosa. Kalau muslim juga apa? Dijamin masuk surga, tapi apa? Tidak dijamin apa itu selamat dari neraka sebelumnya. Kita bilang sebelumnya karena apa? Suatu saat jelas dia akan keluar lagi setelah disiksa. Tayyib wa fi qawlihi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum kita baca ya matanya. Tayyib, kita baca dulu aja. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa berarti qawlihi, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seorang berzina ketika berzina dalam keadaan dia itu mukmin. Yaitu apa? Kalau dia betul-betul mukmin, niscaya apa? Yaitu mukmin yang sempurna di sini, niscaya dia tidak berzina itu. Berarti kalau dia sedang berzina, berarti dia bukan dalam keadaan mukmin. Maksudnya mukmin apa? Mukmin yang sempurna. Walaupun dia masih punya apa? Punya asal iman. Makanya inilah makna kenapa ada wahwa mukmin wahu haliyah. Maksudnya adalah dalam keadaan dia adalah mukmin yang sempurna, nggak akan dia mau berzina itu. Kenapa? Mukmin yang sempurna adalah yang meninggalkan segala yang haram. Kalaupun dia jatuh dosa, langsung dia bertobat. Maka boleh dia mengalami suatu dosa, boleh dalam artian apa itu? Boleh jadi dia jatuh pada dosa, tapi apa? Setelah itu dia bertobat sehingga kesempurnaan iman kembali kepadanya. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Kalau dia statusnya sedang mukmin yang sempurna, tidak akan dia mau mencuri. Lebih baik apa? Dia memakan makanan-makanan yang apa itu berupa bangkai atau cari-cari di tempat sampah daripada dia mencuri, mendolimi orang lain dan semacam itu. Ini mukmin yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan dalam biografi Imam Ahmad ketika beliau ada keperluan, yaitu berhajat. Hajat seringnya kalau di dalam kitab-kitab sirah maksudnya adalah apa? Yaitu miskin. Ketika beliau memang tidak punya apa-apa, maka beliau secara rahasia beliau pergi ke tempat sampah, cari-cari makanan. Ini keadaan imam-imam besar kita, kasihan keadaannya. Tapi apa? Tidak mau menghinakan diri, terang-terangan cari-cari situ. Mukmin memiliki kemuliaan. Tapi apa? Secara rahasia. Cari apa? Cari di tempat sampah, cari makanan-makanan. Lebih baik daripada mencuri, lebih baik daripada meminta-minta. Itu aja masih apa? Beliau rela untuk seperti itu. Padahal kalau beliau meminta itu apa? Sudah halal, karena apa? Beliau sudah sangat miskin dan sangat kelaparan. Tapi beliau rela untuk nggak usah meminta, nggak usah. Tapi apa? Masih ada cara lain. Yaitu apa? Cari di tempat sampah. Dan ini pula yang dinasihatkan dengan sanad yang sahih. Apa itu? Abu Darda menasihati istrinya Ummu Darda sebelum meninggal. Yaitu apa? Jangan engkau meminta-minta. Kalau engkau sedang berhajat, maka apa? Istrinya tanya terus, gimana kalau saya berhajat? Maka dia bilang, kalau engkau berhajat, maka
engkau ikuti orang-orang yang sedang melakukan pemanenan itu, penunaian gandum. Nah, kalau mereka sudah selesai, biasanya masih ada yang tercecer, mereka nggak akan ambil kisah, ambil itu. Baik. Masih lebih baik daripada meminta-minta. Walaupun kalau sudah keadaan seperti itu, meminta pun boleh. Baik. Ini adalah kemuliaan para salaf kita. Tidak orang yang memegang nama salaf dan salafi, tapi itu cepat-cepat meminta-minta, itu adalah tidak layak sama sekali. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah meminum khamar ketika dia meminumnya dalam keadaan dia mukmin. Kalau dia sedang minum khamar berarti kesempurnaan iman sedang hilang darinya. Nah, kalau dia berhenti dan bertobat maka akan kembali pada dirinya. Baik. Kemudian disebutkan di dalam syarahnya ini, al hadis dalilun ala dukhulil a'mal fi musammal iman. Hadis ini sebagai dalil tentang masuknya amalan di dalam istilah keimanan. Ini sebagaimana dalam Masail Imam Ahmad. Masail Ahmad punya itu Ishaq bin Ibrahim al-Andrani. Ketika beliau tanya, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan itu bagian dari iman dan iman itu boleh berkurang? Maka beliau mendatangkan hadis ini. Apakah engkau enggak lihat hadis ini yang menyebutkan seperti itu? Ketika dia sedang maksiat, maka dia tidak dikatakan sebagai mukmin. Menunjukkan keimanan itu berkurang dikarenakan maksiat. Menunjukkan amalan bagian dari iman. Baik. Dan ini kitab yang sangat agung, sangat indah, besar, cetakan besar. Ishaq bin Ibrahim al-Andrani. Itu Masail Imam Ahmad, ada di Damas dulu. Mudah-mudahan ditemukan karena itu fatwa-fatwa bagus dari Imam Ahmad. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, falaula anna tarka hadhil kaba'iri min musammal iman laman tafa ismul imani an murtaqibi syai'in minha. Seandainya bukan karena meninggalkan dosa-dosa besar ini adalah bagian dari istilah iman, niscaya nama iman tadi, istilah iman tadi tidak hilang dari orang yang melakukan sedikit saja dari maksiat-maksiat tadi. Tapi manakala ternyata meninggalkan dosa besar ini masuk dalam istilah keimanan, makanya ketika dosa besar ini dilakukan, maka keimanan pun menjadi dicabut dari dia, istilah mukmin yang sempurna itu. Berarti memang ini adalah amal adalah bagian dari iman. Baik. Kemudian beliau mengatakan, li'anna lisma la yantafi illa bintifa'i ba'di arkanil musamma. Dan ini adalah kaidah yang sangat penting. Karena suatu nama itu tidak akan hilang kecuali itu dikarenakan hilangnya sebagian rukun-rukun dari apa yang dinamakan tadi. Dikatakan sebagian, tidak harus semua. Seperti rukun Islam. Kalau orang itu meninggalkan rukun Islam pertama, maka nama muslimnya habis. Demikian pula kalau orang itu meninggalkan rukun Islam yang kedua, maka nama Islamnya habis. Tapi kalau rukun-rukun yang lain, maka itu sebagai sebagai penopang yang sangat penting. Makanya beliau nggak mengatakan harus semua atau satu, tapi sebagian. Sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan dalilnya dan seterusnya. Cuma kesempurnaan Islam pun akan hilang kalau dia tidak menjalankan rukun Islam yang lain-lain. Walaupun itu masih muslim tapi tidak sempurna. Demikian pula masalah iman. Kalau dia meninggalkan sebagian cabang-cabang iman, maka keimanan dia tidak sempurna. Ada juga yang kalau ditinggalkan langsung langsung semuanya habis. Seperti seperti iman yang tertinggi, yaitu kalimatul la ilaha illallah. Nah, ini kalau ditinggalkan langsung habis imannya. Dan seterusnya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wajibatih atau sebagian kewajiban-kewajibannya. Makanya orang yang sengaja meninggalkan duduk di antara dua sujud, maka salatnya itu batal. Walaupun dia bukan rukunnya adalah sujudnya itu, tapi duduk di antara dua sujud ini juga rukun kan ya. Cuma ini juga rukun, tapi sebaiknya pakai contoh yang lain, yaitu sujud yang kedua. Kalau dia lupa, maka cukup dengan sujud sahwi. Hukumnya adalah adalah wajib. Nah, kalau dia meninggalkan dengan sengaja, maka ini gugur. Salatnya akan batal. Baik, kemudian beliau menyebutkan wal muradu bi nafyil iman nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatih. Yang dimaksudkan dengan ditiadakannya iman pada hadis tadi
adalah ditiadakannya apa itu pencapaian hakikat iman. Maksudnya adalah sampai pada apa? Pada kesempurnaan iman. Wa nihayatih, dan puncak iman. Nah, dia nggak akan sampai puncak kalau apa itu melakukan dosa-dosa besar tadi. Dia masih punya apa itu tahapan-tahapan iman, dia masih punya, tapi tidak mencapai puncak. Wa fi hadzal hadis ar-raddu 'alal murji'ah. Di dalam hadis ini ada bantahan terhadap Murji'ah wal Jahmiyah wa man ittaba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, alladzina yaqulun inna murtakibal kabirah mu'minun kamilul iman. Yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar adalah mukmin yang sempurna imannya. Tapi memang Jahmiyah masuk di dalam apa? Di dalam Murji'ah, di dalam case ini. Walaupun apa? Mereka kontradiktif, memang selalu begitu. Pelaku pelaku bid'ah mereka akan mengalami kontradiktif. Kenapa? Dalam masalah politik, orang Jahmiyah mereka mengikuti apa? Khawarij, yaitu apa? Pelaku apa itu? Pemerintah yang zalim ini boleh dikafirkan, boleh diberontak. Kenapa boleh diberontak? Padahal dia apa? Sempurna imannya. Ini kontradiktifnya mereka. Boleh dikafirkan. Kenapa dikafirkan sementara mereka sempurna imannya? Mereka cuma apa? Maksiat. Sementara pelaku maksiat imannya sempurna. Kenapa kalian berontak? Ini memang apa? Kontradiktifnya mereka. Orang apa itu? Jahmiyah. Tayyib wa yaz'umuna annal iman la yatafadhal. Mereka mengklaim bahwasanya iman itu tidak bertingkat-tingkat. Yang ini lebih utama dari yang itu. Enggak, iman itu adalah apa? Seperti bola, satu kesatuan. Semua orang amalannya seperti apapun punya apa? Punya memiliki bola iman, yaitu iman yang mutlak, yang lengkap. Mereka menggambarkan iman adalah seperti apa? Seperti bola, memang seperti apa? Dairah yang sempurna. Kalau hilang sebagian, semuanya akan hilang. Wa huwa imma ayyazula bil kulliyah au yabqa kamilan. Maka yang namanya iman itu dia hilang secara total atau dia itu tersisa secara sempurna, kata mereka. Dan ini adalah salah semua. Wa qauluhum zahirul butlan, dan perkataan mereka ini jelas kebatilannya. Faqad dallal haditsu ala anna zaniya wa syaribal khamr wa nahwahum. Karena hadis tadi telah menunjukkan bahwasanya orang yang berzina, orang yang minum khamar, wa nahwahum, dan yang semacam mereka, hina fi'lihimul maksiyah, ketika mereka berbuat maksiat itu, qadintafal imanu anhum, keimanan itu hilang dari mereka. Jelas dohirnya seperti ini, tapi yang dimaksud apa itu? Yaitu iman yang mutlak, sempurna. Makanya beliau mengatakan wa qad dallatin nususul katsiratu minal kitabi was sunnah, dan nas-nas yang banyak dari Al-Qur'an was sunnah telah menunjukkan ala annahum ghairu murtaddina bidzalik. Mereka tidak murtad dengan perbuatannya tadi. Buktinya apa? Mereka kena cambuk 40 kali atau 100 kali. Setelah itu apa? Boleh menjadi boleh apa? Boleh dimaafkan, boleh yaitu dianggap sebagai orang mukmin lagi. Menunjukkan apa? Mereka tidak kafir. Kalau kafir nih saya apa? Murtad hukumannya adalah dipenggal. Ternyata cuma dicambuk 10 kali, 100 kali atau 40 kali dan semacam itu. Berarti mereka bukan kafir. Berarti apa? Iman yang hilang yang disebutkan dalam hadis tadi bukan iman yang bukan maksudnya adalah berarti orangnya kafir, tapi apa? Kesempurnaannya yang hilang. Aslul imannya masih ada. Tayyib, yang hilang adalah apa? Kesempurnaannya, bukan asal iman. Wa qad dalat kemudian fa'ulima annal imanal manfi fi hadzal hadis wa ghairihi innama huwa kamalul imanil wajib. Maka diketahuilah bahwasanya keimanan yang ditiadakan dalam hadis ini dan yang lainnya adalah apa? Kesempurnaan iman yang wajib. Itu yang ditiadakan. Fa'ulima annal imanal manfi, ini tadi sudah. Fa innallaha wa rasulahu la yanfi isma musamma syar'iyyin illa bintifa'i ba'di arkanihi aw wajibatih. Karena Allah dan Rasulnya itu tidak meniadakan nama dari sesuatu yang dinamakan syarat syar'i kecuali dengan apa? Hilangnya sebagian rukun-rukunnya atau sebagian kewajibannya. Baru dikatakan apa? Engkau bukan mukmin atau engkau bukan muslim. Seperti apa? Salah seorang sahabat yang apa itu? Salatnya tidak tomakninah. Rasulullah mengatakan apa? Apa itu? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Dihilangkan langsung. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan salah satu rukunnya. Dianggap apa? Salatnya langsung gugur. Harus apa? Harus dikerjakan ulang lagi. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.